saja dalam jumlah yang besar. Hal-hal mengenai premi tersebut ditentukan sesuai dengan kesepakatan dan tertuang dalam polis. Polis ini merupakan dokumen perjanjian yang telah disepakati oleh pihak tertanggung atau nasabah dan pihak penanggung atau perusahaan asuransi. Jenis-jenis premi asuransi. Yang pertama, asuransi kesehatan. Dengan jenis asuransi ini, kamu tidak perlu khawatir jika mengalami kesulitan dalam biaya rumah sakit, karena premi asuransi kesehatan akan menutupi biaya tersebut, termasuk biaya obat. 2. Asuransi jiwa. Bentuk perlindungan finansial berupa uang pertanggungan yang didapatkan ahli waris seandainya pemegang polis meninggal dunia. 3. Asuransi properti. Tidak hanya kesehatan dan jiwa saja yang kita asuransikan, tapi rumah yang kita tinggali juga perlu diasuransi. Asuransi ini akan melindungi rumah kita yang mengalami musibah seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, dan risiko lainnya. Asuransi yang keempat adalah asuransi kendaraan. Jenis asuransi ini bisa ditunjukkan untuk kendaraan Anda, baik itu mobil maupun motor. Jenis asuransi ini memiliki dua jenis. Yang pertama, asuransi komprehensif atau all risk, yang ditujukan buat mengganti kerugian sebagian atau keseluruhan yang terjadi pada kendaraan. Yang kedua, asuransi total loss only atau TLO, yang hanya mengganti kerugian kalau terjadi kerusakan yang mencapai 75% atau lebih. Jenis-jenis premi asuransi yang kelima atau yang terakhir, asuransi perjalanan. Asuransi ini sangat berguna bagi Anda yang sering melakukan perjalanan baik antar kota maupun luar negeri. Manfaat yang didapatkan jenis premi asuransi perjalanan cukup banyak, yaitu yang pertama, ganti rugi kecelakaan. Yang kedua, penggantian biaya berobat. Yang ketiga, penggantian barang-barang yang hilang. Yang keempat, perlindungan ganda, santunan saat terjadi kecelakaan pesawat. Yang kelima, penggantian biaya kunjungan anggota keluarga. Yang keenam, tanggungan evaluasi medis. Yang ketujuh, penggantian karena delay penerbangan. Yang kedelapan, perlindungan atas rumah yang ditinggalkan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi besaran premi asuransi. Yang pertama yaitu jenis asuransi yang dipilih beserta pertanggungannya. Yang kedua, terkait klaim yang akan diajukan. Yang ketiga, uang pertanggungan yang nantinya akan diterima. Yang keempat, lokasi tempat tinggal atau tempat kerja tertanggung. Yang kelima, bagaimana kondisi awal dari tertanggung atau objek tertanggung. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu berapa banyak jumlah pesaing yang dialami oleh perusahaan asuransi tersebut. Premi asuransi memiliki tujuan tertentu atau tujuan utama. Yang pertama yaitu pemetaan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu. Yang kedua, memberikan jaminan perlindungan dari resiko-resiko kerugian yang diderita satu pihak. Yang ketiga, pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti atau membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tertentu. Memilih asuransi yang tepat. Berikut ini beberapa tips yang dapat membantu kamu untuk memilih premi asuransi yang tepat. Yang pertama, kenali produk asuransi sebelum melakukan pembelian. Jangan lupa untuk sesuaikan dengan kebutuhan kondisi keuangan yang dimiliki. Yang kedua, beli asuransi sejak muda. Perlu diketahui bahwa biasanya semakin tua semakin besar pula premi asuransi yang harus dibayarkan. Hal ini dikarenakan semakin tua seseorang diasuransikan akan semakin rentan atau semakin besar resiko yang ditanggungnya. Membeli premi asuransi di waktu muda dinilai lebih murah dibandingkan membeli premi di saat tua nanti. Yang ketiga, membeli produk asuransi kesehatan dan asuransi kejiwaan yang murni apabila tidak ingin membayar premi asuransi dengan jumlah yang besar. Hal ini dikarenakan asuransi unit link umumnya memiliki investasi
sehingga menjadi lebih mahal dibandingkan asuransi murni. Metode pembayaran asuransi. Pembayaran premi asuransi kini dapat dilakukan dengan berbagai metode untuk mempermudah nasabahnya, yakni mulai dari debit, kredit debit, virtual account hingga setor tunai. Pembayaran dengan cara metode auto debit menjadi yang paling sering digunakan oleh nasabah karena dapat membantu nasabah menghindarkan dari risiko keterlambatan. Semua metode pembayaran tersebut umumnya bebas dipilih oleh nasabah sesuai dengan keamanan dan kenyamanan yang